warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairni Hairunisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Ciberem 5, Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Muhammad Saiful Ramdan, akan melakukan aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabarnya hari ini Pak Epul? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Oh ya, sesuai kesepakatan kita ya, hari ini saya akan melaksanakan praobservasi karena kebetulan saya nanti akan mengobservasi kelas Pak Epul. Ya. Sudah siap Pak Epul? Insya Allah Bu Nisa. Ya. Kalau boleh tahu nanti untuk pelaksanaan observasinya kita mengambil mata pelajaran apa ya Pak Epul? Kebetulan saya ingin berkaitan tentang materi IPAS Bu Nisa. IPAS. Materinya kalau boleh tahu tentang apa? Materinya tentang melihat karena cahaya. Lihat karena cahaya ya Pak Epul. Di kelas 5 berarti ya? Ya, di kelas Ya. 5. Kalau boleh tahu Pak Epul tujuan dari pembelajarannya, boleh saya tahu apa saja? Baik Bu Nisa, tujuannya untuk kali ini yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi dari jenis-jenis lensa pada mata, pada penglihatan dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kelainan yang terjadi pada mata ya dengan tepat. Itu mungkin tujuannya Bu Nisa. Jadi ada dua tujuannya yang ingin Pak Epul capai nanti. Kalau boleh tahu untuk mencapai tujuan tersebut Pak Epul, area pengembangan apa yang hendak dicapai Pak Epul? Area pengembangan yang saya ingin capai diantaranya yaitu pembelajaran yang mengarah ke budaya positif, seperti anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang diberikan, lalu bisa menunjukkan perilaku baik setiap di dalam pembelajaran. Lalu pembelajaran juga yang berpusat pada siswa, lalu berdiferensiasi juga serta nilai-nilai KSE-nya ya. Jadi nanti lebih ditekankan ketiga itu ya Pak Epul ya, di mana ada budaya positifnya, ada berpusat pada siswa serta berdiferensiasinya serta bermuatan KSE ya Pak Epul. Ya. Kalau boleh saya tahu strategi apa yang sudah disiapkan dalam nanti untuk proses pembelajarannya sendiri Pak Epul? Kebetulan Bu Nisa, strategi kali ini dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu diantaranya yang pertama sudah membuat media ajar yang menarik ya, yaitu salah satunya dengan menggunakan video pembelajaran. Lalu saya sudah menyediakan LKPD yang interaktif kan, lalu serta di dalam pembelajaran bisa menyelipkan ice breaking lah supaya nanti di dalam pembelajaran tidak jenuh terus anak juga bisa senang gitu lah ya. Ya, jadi Pak Epul sudah nyiapin strategi-strateginya, diantaranya tadi membuat bahan ajar yang menarik ya Pak Epul, serta menyelipkan ice breaking serta LKPD yang bervariasi ya. Ya Pak Epul, mudah-mudahan nanti dalam proses observasinya berjalan lancar. Amin. Dari rencananya observasinya akan hari apa? Hari Rabu. Oh, hari Rabu ya, hari Rabu ya. Nanti saya masuk jam berapa? Jam kedua aja mungkin jam ya, boleh Pak Epul ya. Baik Pak Epul ya, semoga berjalan lancar nanti pas observasinya, semangat dan mudah-mudahan kondusif juga. Ya, amin Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak Epul. Sama-sama, ya, mangga silakan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran silakan untuk berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap. A'udzu billahi
hari ini hari apa? Tanggal berapa? 16 Agustus 2000. Ya. Walaupun sekarang siang hari ini panas, kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin mengetahui dulu kehadirannya. Coba ada temannya yang tidak kumplit? Ada yang tidak datang? Datang semua ya? Alhamdulillah ya. Baik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam ya, atau IPAS. Materi yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang gangguan penglihatan pada manusia. Nah, materi ini sebelumnya kita kaitkan dulu materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagian-bagian mata ya, bagian-bagian mata. Nah, dari bagian-bagian mata ini biasanya dari organ-organ manusia itu selalu tidak berfungsi dengan baik ya. Ada kalanya dari organ-organ kita ada yang bermasalah. Nah, ini salah satunya organ yang kita bahas sekarang adalah mata. Itu tentang gangguan penglihatan pada manusia. Baik, sebelum kita membahas ya, berdiskusi bersama-sama tentang gangguan-gangguan apa saja sih yang terjadi pada mata. Baik, sekarang kalian coba untuk menyimak video di depan ya. Plus ataupun silinder. Tapi tahu nggak? Kalian pasti pernah dengar nama minus, plus ataupun silinder. Tapi tahu nggak sih apa bedanya? Ini kata dokter. Mata bisa diumpamakan seperti kamera. Kalau salah mengatur fokus, gambar yang ditangkap kamera bisa terlihat buram. Nah, kelainan pengaturan fokus cahaya di mata ini disebut kelainan refraksi. Kelainan refraksi mata bisa digolongkan jadi beberapa jenis. Kabut jauh atau miopia. Ciri-cirinya buram kalau melihat benda yang jaraknya jauh, tapi jelas melihat benda yang jaraknya dekat. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina. Bisa karena suhu bola mata yang terlalu lonjong atau karena kornea atau lensa terlalu jauh. Miopia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata lensa lebih lengkap, cekung atau lensa negatif. Makanya sering juga disebut dengan mata minus. Terlalu dekat atau hipermetropia. Ciri-cirinya kebalikan dari miopia, jadi pandangannya akan kurang kalau melihat benda yang jarak dekat, tapi bisa melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Bisa karena suhu bola mata terlalu pendek atau karena kornea yang terlalu jauh. Hipermetropia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata berlensa lebih kompleks, cenderung atau positif. Makanya sering disebut juga mata plus. Mata silinder atau astigmatisme. Ciri-cirinya pandangan berbayar dan sulit melihat garis lurus, baik saat melihat benda yang jaraknya dekat maupun jauh. Orang dengan astigmatisme kalau disuruh gambar garis lurus malah bisa jadi mirip. Kondisi mata silinder bisa terjadi bersamaan dengan lampu dekat maupun lampu jauh. Kondisi ini terjadi karena ketidakperaturan lengkungan kornea. Astigmatisme bisa diatasi dengan lensa silinder. Ada juga presbiopia atau sering disebut juga mata tua. Ciri-cirinya dialami usia 45 tahun ke atas. Semakin bertambah usia akan semakin buram, akan mulai kesulitan membaca tulisan kecil-kecil misalnya di koran atau sulit membaca di handphone. Penyebabnya karena proses penuaan yang membuat lensa mata jadi kaku dan sulit mengatur fokus cahaya. Biasanya bisa dikoreksi dengan kacamata lensa baja atau kalau sebelum usia tua memang sudah punya kelainan refraksi, bisa dikoreksi dengan lensa kombinasi. Jadi, jaga selalu kesehatan mata. Kalau mulai merasakan gangguan penglihatan, datang segera ke dokter.
perhatikan di dalam video tersebut ada berapa jenis sih gangguan dari mata itu? Ada 3 atau 4? 3 atau 4? Coba kalau misalnya 3, coba sebutkan satu apa? Rabun jauh. Yang kedua? Yang ketiga? Mata silindris. Kalau yang 4 tadi ada yang bilang 4. Kalau 4 apa? Mata tua. Baik. Bagus ya. Berarti kalian sudah memperhatikan. Nah, untuk lebih mengetahuinya, tadi kan ada perbedaannya bagaimana mata silindris, mata minus ya atau mata plus ya. Nah, kita bisa melihat di gambar tersebut. Coba bisa kalian perhatikan dari jenis-jenis kelainan refraksi atau penglihatan. Apa yang bisa kalian lihat dari perbedaan keempat ini? Dari gambarnya. Perbedaannya apa? Dari rabun jauh ya kan? Dari rabun jauh, lalu rabun dekat karena usia, lalu rabun dekat, ya, lalu silindris. Coba apa perbedaannya? Bisa dilihat dari gambar keempat ini. Coba, nah ini lihat dari jatuhnya sinar cahaya yang masuk mata yang tidak tepat jatuh terhadap retinanya ya. Kalau rabun jauh lagi ya, lebih jelas ya. Nah, dapat juga. Miopi itu apa? Nah, lihat penglihatan normal, miopi dan hipermetropi. Ini rabun jauh, kalau ini rabun. Nah, ada perbedaannya tidak? Ada. Nah, yang merah-merah ini ibaratkan sinar matahari yang masuk. Nah, ini bisa dilihat retina, ya. Nah, ini titik retina. Titik-titiknya berbeda dari titik ini atau tidak? Berbeda ya. Kalau normal di mana kira-kira? Tepat jatuh di retina atau tidak? Tepat, ya. Kalau rabun jauh, jatuhnya di mana? Di depan retina. Kalau rabun dekat, di belakang retina. Nah, ini perbedaannya. Kalau rabun jauh sekali lagi, berarti jatuh sinar mataharinya titiknya itu ada di depan retina. Kalau rabun dekat itu jatuhnya ada di belakang. Baik. Kalau ini apa? Mata silindris. Apa perbedaannya dari ketiga tadi sama yang ini? Mata normal, miopi, sama rabun dekat dengan silindris. Lihat, kalau mata normal melihat huruf A-nya seperti apa? Jelas. Kalau mata silindris, lihat, ada bayangannya atau tidak? Ada. Makanya silindris itu lihat, titik jatuhnya ada di depan retina, tetapi bayangannya ada
ada dua. Makanya setiap orang yang mempunyai gangguan mata silindris, penglihatannya itu selalu berbayang. Ya, ada yang seperti itu. Ada tidak? Silindris ya. Nah, ini ya. Kalau misalnya dari gejala ini, maka dilihat penglihatannya itu akan berbayang. Contoh lagi, ada perbedaan tidak? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ini secara visual penglihatan orang yang terganggu matanya silindris. Perbedaannya apa? Apa? Cahaya. Ini ada garis-garisnya tidak? Nah, kalau ini mata normal, maka dari cahaya lampu mobil itu tidak berbayang. Coba lihat, kalau misalnya silindris, itu ya, ada berbayangnya. Nah ini tanda-tanda orang yang mempunyai gangguan pada mata silindris. Oke. Coba ini apa ini? Kira-kira ini kenapa? Ada yang tahu? Perhatikan, apa yang berbeda dengan mata kalian? Apa? Ini. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Biasanya bola mata ininya warna apa? Hitam. Kenapa ini bisa putih? Baik. Nah, ini adalah salah satu mata yang terjadi gangguan mata katarak. Ya. Nah, katarak itu apa? Nanti ada di soal. Nanti kalian bisa baca informasinya yang nanti Bapak berikan informasinya sama kalian. Ini hanya untuk melihat saja contohnya. Nanti informasinya silakan kalian cari sendiri. Baik, nah itu penjelasan sedikit ya tentang gangguan-gangguan pada mata. Sekarang silahkan dari video yang sudah kalian amati, ada berapa penyakit pada gangguan mata, lalu apa penyebabnya, lalu bagaimana cara menanggulanginya. Silahkan kamu isi dalam soal-soal yang Bapak akan berikan ya. Setiap kelompok nanti silahkan untuk mengerjakan masing-masing ya. Berapa? 5 ya. Nah, ini.
Gambarnya yang belum ya. Baik, nah gambar ini coba nanti kerjakan bersama-sama. Coba dari, nah di sini kan ada lembar yang seperti ini ya. Sejumlah informasi di sini ada berapa informasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 informasi tentang gangguan mata. Silahkan kelompok 1 mana? Nomor 1 berarti ya, kelompok 2. Nomor 2, kelompok 3. Berarti nomor 3, kelompok 4. Nomor 4, berarti kelompok 5 harus nomor 5. Nah, sekarang nanti di sini sesuaikan dengan nomor urutnya. Gangguannya mata berarti nomor 1 apa? Ya. Nah, lalu gambar. Nah, di sini kan ada sebuah gambar. Nah, nanti dicocokkan sesuai dengan gangguan matanya. Iya, digunting. Ya, silakan digunting. Lalu arti. Nah, di sini artinya ada ya, tinggal dibaca, digunting lalu ditempel. Lalu selanjutnya ada penyebab gangguannya seperti apa. Lalu cara mencegahnya seperti apa. Ada semua di dalam informasinya. Silahkan kerjakan bersama-sama. Waktunya 30 menit ya. Ya, ini 5. Iya, digunting. Nah, kamu kan nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Yang mana rapikan yang sesuai dengan gambarnya. Jadi di sini yang judulnya gangguan mata. Jangan sesuaikan dengan nomor berapa? Nomor 4. Nomor 3 apa di sini? Nah, tabur sehingga berarti di sininya gangguan mata. Nah. Jadi harus sesuai dengan ininya. Gambarnya ada tidak di sini. Kalau
di sini, ini di sini. Tangannya mah jangan ini aja. Dan bisa dong yuk. Orang yang tulisnya siapa? Dari
Ini kan dibacain sama Bapak. Kalau mulai diskusinya, Bapak sama kelompok apa? Kalau dibacain aja hasilnya. Nanti kalau misalnya kita lihat beres semua udah. Baik, latihan semua. Sudah kelompok, udah beres semua? Nah, baik, kalau misalnya sudah beres semua, kita diskusikan sebentar dari hasil video yang tadi. Coba yang rabun dekat kelompok berapa? Coba bacakan hasilnya apa? Yang keras. Ya, baik. Nah, itu untuk rabun dekat. Coba yang rabun jauh mana? Hasil diskusinya coba dibacakan. Definisi rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara luas. Waktunya bisa membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, menggunakan layar televisi, komputer, telepon pintar, melihat layar atau buku terlalu dekat, sedang kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Cara mengatasinya bisa menggunakan kacamata sendiri. Baik. Tadi rabun dekat, rabun jauh. Yang ketiga berarti rabun silindris. Coba yang silindris, sebagai silindris siapa? Kelompok. Ah, baik. Silakan bacakan hasil diskusinya. Baik, dengan kacamata. Nah, baik. Dari hasil diskusinya bahwa beberapa penyakit ya dari rabun jauh, rabun dekat, dan silindris. Kita lihat dari definisinya dulu. Ya, dari rabun jauh, ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Artinya kalau rabun jauh melihat benda yang terlihat jauh itu tidak akan jelas. Lalu yang kedua rabun dekat, ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat. Ya, lalu yang ketiga atau mata silindris, kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada ya, kalau silindris ini yang tadi Bapak jelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai mata silindris itu penglihatannya buram ya atau berbahaya. Penyebabnya dari rabun jauh. Nah, ini membaca sambil tiduran. Ya, tuh satu. Ya, artinya jangan sekali-kali atau setiap hari kalian kalau misalnya sedang membaca itu sambil tiduran atau misalnya nah memposisi
apakah? Nah ini rabun jauh. Terlalu lama melihat layar televisi sampai berjam-jam, sampai nah ini telepon pintar juga ya, sampai berjam-jam melihat handphone ya. Kalau misalnya merasa matanya lelah, istirahatkan. Dengan cara seperti apa kalau misalnya mata harus diistirahatkan? Tidur ya. Nah, lalu rambut dekat. Nah, ini penyebabnya apa kalau rambut dekat? Ada dari faktor keturunan orang tua, ya, atau faktor usia. Ya, usianya yang sudah menua itu biasanya fungsi-fungsi organnya akan menurun, kekuatannya, daya tahannya akan menurun. Lalu mata selintris, penyebabnya apa? Nah, sama seperti rabun jauh, ya, menonton televisi dengan posisi miring, nah biasanya sebenarnya. Nah, itu tidak boleh. Pernah tidak melihat TV malam hari lampunya dimatikan? Jangan pernah dilakukan seperti itu, karena itu bisa mengakibatkan dari ketiga ini, ya, mata selintris, rabun jauh atau rabun dekat, ya. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Nah, ya, bisa menggunakan kaca mata, ya. Kalau misalnya mata selintris, bisa menggunakan kaca mata juga sama, ya. Atau kita bisa melakukan pengobatan ke dokter spesialis mata. Atau misalnya rabunnya sudah parah, bisa melakukan tindakan operasi. Baik. Ada yang bertanya tidak? Apa coba? Nah, tadi penyebabnya satu, jangan melihat televisi terlalu lama. Pegang handphone juga jangan terlalu lama. Membaca sambil tidur, atau membaca di kondisi lampu yang cahayanya kurang, ya. Atau misalnya lampunya redup, kita menggunakan baca. Contohnya apa? Sedang mati lampu, pakai lilin, kita gunakan baca. Nah itu, ya, hal-hal yang bisa mengakibatkan kalian terganggu matanya. Ya, itu, ya. Ada yang mau tanya lagi? Apa? Pak, saya ingin bertanya, cara menanggulangi penyakit pada gangguan mata seperti apa saja? Nah, cara menanggulanginya tadi kan Bapak sudah dikatakan bahwa salah satunya bisa menggunakan, nah ini alat bantu, yaitu kacamata, ya. Nah, ini kacamata bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan atau penyakit yang terjadi di orang tersebut. Kalau misalnya mata selintris, berarti harus menggunakan kacamata yang lensanya selintris. Kalau misalnya rabun jauh, harus menggunakan lensanya rabun jauh. Kalau misalnya rabun dekat, berarti harus menggunakan rabun dekat. Nah, ini sebelum menggunakan kacamata sebaiknya harus konsultasi dulu ke dokter, diperiksa dulu, ya, matanya. Nanti dilihat harus menggunakan berapa, ya, nilai cekung atau cembungnya si kacanya, yang untuk mengukur berapa titik yang di saat jatuh sinar mata sinarnya itu harus titik jatuhnya di pas di retina. Ya, baik. Jadi itu tentang materi yang Bapak sudah kalian juga bahas, kalian sudah diisi, bahwa tadi ya kesimpulannya
bahwa mata itu tidak semuanya bisa normal, ya, bisa terjadi gangguan sama siapapun, baik itu orang tua maupun anak-anak, ya, baik pun anak-anak, ya. Nah, hal ini bisa kalian cegah dengan cara itu tadi, jangan melihat nonton TV terlalu lama, nonton handphone terlalu lama, atau misalnya sedang menonton lampunya dimatikan, jadi yang cahayanya yang keluar dari TV-nya aja kan, nah itu bisa mengganggu mata. Atau misalnya sedang membaca di cahaya yang redup, ya, nah itu juga salah satu bisa terjadinya pada gangguan, ya. Baik, demikian dari penjelasan Bapak tentang gangguan-gangguan mata saja. Mungkin nanti hal-hal yang belum bisa dimengerti bisa dicari di rumah, tanyakan ke Bapak lagi. Kalau misalnya ini nanti bisa ditanyakan ke orang tua. Mungkin cukupkan sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Epul. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Iya, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Dan sekarang saya akan melaksanakan pasca observasinya Pak Epul. Bagaimana Pak Epul tadi perasaannya setelah melaksanakan observasi di kelas? Alhamdulillah senang Bu Nisa, walaupun ini bukan yang pertama kalinya ya Bu Nisa saya diobservasi, namun perasaan gugup ya, tegang, malu itu selalu menghampiri ya Bu Nisa ya. Namun Ya, wajar, alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Itu ya Pak Epul, wajar kalau deg-degan ya, sama saya juga ya. Coba Pak Epul bisa diceritakan tadi berdasarkan observasi action class tadi yang sudah Pak Epul laksanakan, kira-kira area pengembangan yang tadi ingin dicapai oleh Pak Epul dan langkah-langkah dan pembelajaran apakah sudah dilakukan? Alhamdulillah Bu Nisa sudah dilakukan. Lalu area pengembangan yang sudah saya lakukan diantaranya pembelajaran yang mengarah budaya positif, seperti anak-anak sudah mulai bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang diberikan, lalu menunjukkan perilaku baik setiap pembelajarannya, lalu pembelajaran juga tidak berpusat pada siswa dan berdiferensiasi juga, serta nilai-nilai KSN-nya alhamdulillah sudah muncul bisa. Alhamdulillah ya, berarti tahapan-tahapannya sudah Pak Epul laksanakan ya, kalau seperti itu. Ya, nah, kira-kira menurut Pak Epul apakah sudah berhasil dalam area pengembangan ataupun langkah-langkah pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan di observasi? Kalau menurut saya di pembelajaran memang masih ada kesulitan ya bagi saya, masih ada hambatan. Salah satunya adalah ada beberapa anak yang memang masih belum aktif ya dalam pembelajaran. Itu sih kalau seperti itu memang lazim ya Pak Epul ya. Memang dalam setiap pembelajaran memang karena kan tadi kita kembali ke yang berdiferensiasi itu ya, memang anak itu memang karakternya macam-macam ya. Nah Pak Epul untuk mengantisipasi hal tersebut biar kedepannya proses pembelajaran Pak Epul bisa puas menurut Pak Epul, apa langkah yang akan Pak Epul ambil? Mungkin langkah-langkah yang bisa saya ambil yaitu dengan cara membagikan kelompok dengan gaya belajar siswa yang berbeda, karena saya melihat setiap siswa kan belajar caranya ya berbeda-beda gitu. Makanya setiap siswa dibagikan kelompok dengan mungkin metodenya yang berbeda, dan kemungkinan siswa akan merasa senang dan nyaman. Jadi untuk kedepannya Pak Epul berencana untuk mempelajari gaya belajar siswa ya seperti itu ya Pak Epul ya.
Alhamdulillah ya Pak Epul, observasinya tadi berjalan dengan lancar, terus capaian-capaian yang Pak Epul inginkan alhamdulillah sudah berhasil. Semoga kedepannya apa yang tadi Pak Epul rencanakan dalam proses pembelajaran kedepannya nanti mudah-mudahan berhasil juga ya. Amin. Jadi Pak Epul nanti pembelajaran berpusat pada siswanya mudah-mudahan semakin semakin mantap, semakin berhasil kedepannya sehingga apa yang Pak Epul harapkan bisa tercapai. Amin. Ya. Terima kasih Pak Epul untuk Ya. waktunya. Sama-sama, Sukses Bu selalu Nisa. ya Pak Epul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.